Anda mendapatkan informasi video terbaru saya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kali ini saya akan sampaikan kebijaksanaan dan keamanan pedoman komunitas konten YouTube. Kebijaksanaan nomor 6, yaitu masalah spam, metadata yang menyesatkan, dan scam. Berikut ini beberapa aturan umum agar Anda terhindar dari masalah. Perhatikan benar-benar semua aturan ini dan tanamkan di dalam hati. Jangan coba-coba mencari celah atau mengakalinya. Cukup pahami dan hormati inti aturan tersebut. Sumber informasi dari Google.com YouTube Answer. Didownload pada Jumat 25 September 2020. Oke, berikutnya. Kebijaksanaan spam, metadata, menyesatkan, dan scam. YouTube tidak mengizinkan konten yang berisi spam, scam, atau praktek penipuan lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas YouTube. Kami juga tidak mengizinkan konten yang tujuan utamanya adalah menipu orang agar keluar dari YouTube untuk membuka situs lain. A. Jangan memposting konten di YouTube jika memenuhi salah satu deskripsi di bawah ini. Larangan konten YouTube yang isinya seperti di bawah ini. Nomor 1, spam video. Konten yang diposting secara berlebihan, berulang-ulang, atau tidak ditargetkan serta melakukan satu atau beberapa hal sebagai berikut. Menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu, tetapi justru mengarah mereka untuk keluar dari situs. Memperoleh klik, penayangan, atau traffic di YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat. Mengarah penonton ke situs yang menyebarkan malware atau mencoba mengumpulkan informasi pribadi atau situs lain yang memiliki dampak negatif. Mendata thumbnail atau metadata atau thumbnail yang menyesatkan. Menggunakan judul, thumbnail, deskripsi, atau tag untuk menipu pengguna agar percaya pada konten yang ternyata bukan konten yang dimaksud. Yang ketiga, media yang dimanipulasi. Konten yang secara teknis telah dimanipulasi atau dipalsukan dengan cara menyesatkan pengguna di luar klip yang disalahartikan dan dapat menimbulkan risiko serius yang sangat membahayakan. Nomor 4, scam. Konten yang menawarkan pemberian uang tunai, skema cepat kaya, atau skema piramida. Misalnya mengirimkan uang tanpa produk yang jelas dalam struktur piramida. Pencegatan pemilih. Konten yang bertujuan untuk menyesatkan pemilih tentang waktu, tempat, sarana, atau persyaratan kelayakan untuk memberikan suara. Pencegatan partisipasi sensus. Konten bertujuan untuk menyesatkan peserta tentang waktu, sarana, atau persyaratan kelayakan atau berpartisipasi dalam sensus. Nomor 7,
kelayakan kandidat. Konten yang mengedepankan klaim palsu terkait persyaratan kelayakan teknis bagi kandidat politik saat ini dan pejabat pemerintah terpilih untuk menduduki satu jabatan. Persyaratan kelayakan yang dipertimbangkan didasarkan pada hukum nasional yang berlaku dan mencakup usia, kewarganegaraan, atau status vital. Nomor 8, menghasut untuk ikut campur dalam proses demokrasi, yaitu konten yang mendorong orang lain untuk ikut campur dalam proses demokrasi, misalnya menghalangi atau mengganggu proses pemungutan suara. Nomor 9, distribusi materi yang diretas. Konten yang berisi informasi hasil peretasan yang pengungkapannya dapat mengganggu proses demokrasi seperti pemilu dan sensus. Nomor 10, spam yang berbasis insentif. Konten yang menjual metrik engagement ya. Saya ulangi, konten yang menjual metrik engagement seperti penayangan, suka, komentar, atau matrik lainnya di YouTube. Hal ini juga termasuk konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, meningkatkan penayangan atau matrik lainnya, misalnya penawaran untuk subscribe ke channel kreator lain sebagai pertukaran untuk subscribe ke channel Anda, yang juga disebut dengan sebagai konten sub for sub. Nah, ini yang perlu hati-hati, yang sering kita tidak sadar di spam yang berbasis insentif. Berikutnya nomor 11, spam komentar. Komentar yang bertujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube, atau melakukan perilaku yang dilarang seperti disebutkan di atas. Komentar berulang, memberikan komentar yang identik, tidak ditargetkan, atau berulang-ulang dalam jumlah yang banyak. Nomor 13, penyalahgunaan live stream. Live stream yang dimaksudkan untuk mengstreaming konten milik orang lain dan tidak kunjung diperbaiki meski telah diberikan peringatan berulang mengenai kemungkinan penyalahgunaan. Live stream harus secara aktif dipantau oleh pemilik channel, dan potensi masalah apapun harus diperbaiki tepat pada waktunya. Demikianlah kebijaksanaan ini saya sampaikan, dan kebijaksanaan ini berlaku untuk video, deskripsi. Kebijaksanaan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live stream, dan produk atau fitur YouTube yang lain. Nah, demikian lagi aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Kebijaksanaannya ada 13. Contoh konten yang dilarang. Berikut ini beberapa contoh konten dilarang di YouTube. 1. Memberitahu penonton bahwa mereka dapat memberikan suara melalui metode palsu, seperti memilih melalui SMS ke nomor tertentu. Nomor 2, menyampaikan persyaratan kelayakan pemilih yang dibuat-buat, seperti mengatakan bahwa pemilihan tertentu hanya terbuka bagi pemilih berusia 50 tahun ke atas. Nomor 3, sengaja memberitahu tanggal pemilihan yang salah kepada penonton. Keputusan atau kebijakan. Hal yang terjadi jika konten melanggar kebijakan ini. 1. Jika konten
Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. 2. Jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas kami, channel Anda akan mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika sudah pernah melakukan pelanggaran, channel Anda akan mendapatkan teguran pertama. Jika Anda mendapatkan teguran 3 teguran, channel Anda akan dihentikan. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam